الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan taufiknya, hidayah dan inayahnya, kita bisa hadir di masjid ini guna menunaikan sholat Jumat. Mudah-mudahan hal ini merupakan suatu manifestasi dan indikasi dari rasa syukur serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula salawat serta salam kita tujukan kepada seorang yang paling berjasa kepada diri kita, penegak kebenaran, penggagas perdamaian, dan penyelamat dunia dan akhirat. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara ikhwani rahimahumullah, sebagaimana sama-sama kita ketahui, hari ini tanggal 11 November. Ini berarti kita selaku bangsa Indonesia baru saja memperingati suatu hari besar, memperingati peristiwa yang patut dicatat di dalam sejarah dengan tinta emas, yaitu peristiwa Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November yang baru lalu. Masalahnya barangkali adalah
nilai kepahlawanan apakah yang kita dapat wariskan dan teruskan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan dewasa ini? Mengenai hal ini, paling tidak ada 3 nilai kepahlawanan yang dapat kita wariskan dan teruskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga nilai kepahlawanan tersebut, yang pertama adalah nilai keberanian. Seseorang pahlawan sudah barang tentu memiliki sikap berani. Mana mungkin kalau mereka tidak memiliki sikap berani bisa menghadapi penjajah yang memiliki persenjataan yang lengkap menurut ukuran pada waktu itu. Dan para pahlawan pada mayoritasnya menggunakan bambu runcing sebagai senjata. Namun yang perlu kita garis bawahi, para pahlawan itu memiliki sikap berani bukan berarti sekedar berani, tapi memiliki perhitungan yang matang. Hal ini kita dapat ketahui melalui perjuangan yang mereka lakukan yang sangat bersifat variatif. Mereka melakukan perjuangan dalam bidang fisik melalui pertempuran di medan laga, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikenal dengan perang gerilya atau hit and run, serang dan lari. Begitu juga melalui perjuangan kooperatif, non-kooperatif. Begitu juga melalui perjuangan mendirikan berbagai macam organisasi, baik yang bersifat keagamaan, yang bersifat sosial, bersifat budaya, maupun bersifat pendidikan. Begitu juga melalui perjuangan diplomasi. Itu semua dengan harapan agar bangsa Indonesia ini mengalami kemerdekaan. Dan perlu juga diingat, semangat keberanian ini atau spirit keberanian didukung oleh spirit keagamaan. Kita dapat lihat hampir di setiap medan pertempuran dikumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya menghadapi tentara Inggris dan Belanda, dan dengan prinsip iskariman au mutsahidan, hidup mulia ataupun mati syahid, dan dengan prinsip in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau sekiranya kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan menegakkan langkah-langkah kamu. Maka terciptalah alam kemerdekaan ini. Nah, bagaimana dengan relevansinya dengan kehidupan sekarang ini? Sekarang ini kita hidup di era kemerdekaan. Kita harus berani menyatakan yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, prostitusi online, judi online, narkoba dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang salah dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah kita harus berprinsip qulil haqqo walau kana murran. Berkatalah yang benar meskipun itu pahit. Mengenai keberanian ini pun didukung oleh firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersikap sedih, padahal kamu memiliki kedudukan yang tinggi kalau sekiranya kamu beriman. Saudara-saudara hadirin
sidang Jumat rahimahullah. Kemudian nilai yang kedua yang dapat kita wariskan dari pahlawan untuk kita teruskan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah nilai persatuan dan kesatuan. Sebab memang para pahlawan tahu persis betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Sebab memang tidak ada kekuatan tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Dan tidak ada persatuan dan kesatuan tanpa didukung oleh senasib dan sepenanggungan, atau dengan kata lain tidak adanya jalinan ukhuwah Islamiyah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam organisasi seperti adanya PETA, adanya Parindra, adanya Muhammadiyah, adanya Nahdlatul Ulama, adanya Al-Irsyad, adanya Masumi, adanya Syarikat Islam. Itu semua benih-benih adanya persatuan di kalangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan ini. Nah, bagaimana relevansinya dengan kehidupan sekarang ini? Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ini jangan sampai retak, apalagi pecah. Ibarat gelas, kalau pecah itu sulit untuk dipersatukannya kembali. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan jangan sampai dirasakan oleh segelintir orang, jangan sampai dirasakan oleh strata tertentu di dalam masyarakat, jangan sampai hanya dirasakan oleh golongan tertentu di dalam masyarakat. Tetapi pembangunan ini harus ada asas pemerataan. Sebab dengan asas pemerataan itu akan menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sehingga pembangunan ini tidak hanya dirasakan oleh strata tertentu di dalam masyarakat, tetapi dirasakan oleh seluruh strata dalam masyarakat, baik strata bawah, strata menengah, maupun strata atas, sehingga persatuan dan kesatuan ini dapat dijunjung tinggi. Betapa pentingnya kesatuan dan persatuan ini Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksud di sini tali Allah adalah agama Allah, dan agama Allah itu mengandung nilai-nilai universal, nilai persamaan, nilai pemerataan, nilai keadilan, nilai amanah, dan lain sebagainya. Nah, kalau nilai-nilai yang mengandung nilai universal itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terjaga terus. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian nilai yang ketiga dari kepahlawanan yang dapat kita wariskan dan teruskan di dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai ikhlas berkorban atau rela berkorban. Mengenai pengorbanan pahlawan ini tidak bisa lagi dipertanyakan, sebab mereka telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa raga mereka untuk terciptanya alam kemerdekaan ini. Sebab mereka sadar betul betapa pentingnya kemerdekaan ini. Sebab banyak nikmat-nikmat yang lain yang menyertai kemerdekaan ini. Seorang penyair Arab mengatakan, la syai'a asmanu minal hurriyah. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan kemerdekaan. Sebab melalui kemerdekaan ini bangsa Indonesia diberikan kesempatan dan peluang dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, dari bangsa yang hina menjadi bangsa yang terhormat,
dari bangsa yang tidak memiliki peradaban yang tinggi menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Melalui nikmat kemerdekaan ini, Allah memberikan peluang dan kesempatan dari bangsa yang tidak diperhitungkan dalam percaturan internasional menjadi bangsa yang diperhitungkan dalam percaturan dunia internasional. Kemudian bagaimana relevansinya dengan kehidupan dewasa ini? Kita harus isi alam kemerdekaan ini dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, ide-ide yang cemerlang untuk memiliki karya-karya yang monumental. Sudah barang tentu karya yang dilandasi dengan gagasan dan narasi. Sebab tanpa gagasan dan narasi, karya itu akan kehilangan arah. Disinilah pentingnya gagasan dan narasi itu. Dan kalau kita isi alam kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang konstruktif, dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat kemerdekaan tersebut. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku teramat pedih. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan dengan wilayah ini tergugahlah hati kita untuk melaksanakan 3 nilai kepahlawanan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terciptalah apa yang kita inginkan, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-kiram. Ibadallah ittaqullaha min sima'illah wa huduril hawa wa annahu amma nahakum an wa zajar. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bada'abi binafsi wa sanna bimalakatin musabbihati bikutsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabi rahmah wa syafi'il ummah warḍallahu 'ala ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain wa 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa Kashmir wa Chechnya wa Kosovo wa Afghan wal muslimina fi kulli ayyi makan. Allahumma ansur man nasaraddin wa ansur man khazalal muslimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia mutmainnatan wa sairil buldanil muslimin aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i